Bayar semua lah ya. Apalagi ya, satu yang harus kalian tahu adalah murah. Itu yang garis sudah. Lu dendam banget. yang, yang harus kalian tahu itu, ini saya mau bilang murah gitu loh. Oke, buat Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Halo gengs, hari ini Geng Oprek mau adakan giveaway. Syaratnya adalah Yang pertama, follow Instagram Geng Oprek Official. Yang kedua, follow Instagram Helian Toys. Yang ketiga adalah follow Instagram DS Racing. follow Trade All Store di Lazada dan Helian Toys dan TQRC di Tokopedia. Akan ada total hadiah 3 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Mungkin salah satunya adalah ini. dijadikan satu file gambar kolase. Lalu tag ke IG-nya Geng Oprek. Dan bagikan 2 video yang kalian suka ke teman kalian. Tinggalkan komentar sebanyak mungkin, karena makin banyak komentar yang kalian tinggalkan, makin kesempatannya makin besar untuk kalian menang giveaway ini. Terima kasih. Sampai jumpa di program giveaway kita. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ini video kita yang kedua tentang Sakura D5. Gimana Riz? Kelihatannya setelah kita build. Setelah kita build, pandangan pertama gue terhadap sasis ini oke lah dengan harganya yang segitu, tapi mempunyai beberapa fitur yang sudah oke. Gitu Riz ya, dengan kondisi yang cukup murah tapi kayaknya cukup bisa bersaing ya. Iya. Kemarin kita bikin video merakit atau build video kemarin kepotong karena udah kemalaman, jadi kita nggak enak juga udah kepanjangan videonya. Terus kita lanjutin pasang shock dengan shock system yang di depan yang kemarin belum kepasang. Dan kita mau sedikit cerita nih masalah gimana sih kita ngerakit kit ini. Intinya sih untuk keplastikan atau bahan dari plastiknya sendiri dan fibernya sendiri, untuk plastiknya sih udah cukup lebih baik gitu ya. Iya. Udah lebih oke dari sebelumnya. Terus bahan-bahan dari gear-gearnya yang dibuat juga, meskipun diff-nya masih plastik tapi cukup oke juga bahannya. Terus untuk masang bautnya agak susah tapi bisa dibilang cukup enak lah gitu. Maksudnya nggak gampang, kemungkinan besar nggak gampang dol gitu banding versi-versi plastik sebelumnya. Terus apalagi ya? Oh iya, untuk manualnya sendiri sih mungkin ya dari versi gue yang ngerakit kemarin sama Faris kayaknya agak sedikit membingungkan di manual booknya, karena dia nggak kasih step by step tapi sebentuk diagram. Jadi kadang-kadang posisi diagramnya dibalik, gambarnya dibalik, terus dibalik lagi. Nah itu yang agak sedikit menyulitkan, tapi kalau kita detail ngelihatnya teliti sih semua bisa kepasang dengan baik. Di sini kita nemuin ada sedikit bukannya kurang ya, tapi desainnya itu memang dibuat seolah dengan spesifikasi yang khusus gitu. Contohnya kayak di sini posisi baterai kita ada 2 baterai, satu baterai tebal, satu baterai tipis. Pada saat kita pasang baterai tipis, ini posisi locknya itu pas memang. Jadi memang kelihatannya memang fitmentnya harus dengan pakai baterai tipis, tapi di bagian penyangganya ini harus ada sedikit
apa ya, direnggangin. Nah, kalau dari versi manual booknya, kalau memang baterainya nggak fit, ini harusnya di trim. Nah, kalau pakai baterai yang tipis kayak gini nggak terlalu masalah. Tapi kalau udah pakai baterai yang besar, terpasang baterai yang besar, satu, penguncinya ini harus diakalin lagi, dikasih beberapa spacer, mungkin sekitar 5 mili spacer untuk naik biar bisa nyangkut di baterainya. Lalu di sini untuk ngerengganginnya agak lumayan besar, mungkin sekitar 3 milian yang harus dibuang, kanan kiri 2 mili lah kanan kiri. Jadi ngerenggangnya agak lumayan kalau dicopot. Nah, agak ini dia. itu aja isunya. Terus oh iya, pemasangan motor ini sengaja kita pasangin ini motornya Surface Hobby, supaya nggak bisa ngeliatin aja bahwa di sini dudukan motor yang dipasang harus dengan baut yang motornya harus punya banyak lubang baut ya, mungkin sekitar, kalau yang pada umumnya 6 baut ya Riz ya, 6 lubang baut, karena di sini posisi bautnya tidak sejajar. Jadi bukan baut yang sejajar. Kalau kita pasang kayak gini, Surface Hobby punya lubang baut 2 sejajar, 1 dipasang, yang 1 nggak bisa kepasang. Ini yang harus diperhatiin ya Riz ya. Nah, jadi emang motornya kayaknya ya kalau brushless sih rata-rata sih udah 6 baut ya. Iya, motor-motor baru sekarang lah ya, versi sekarang. Untuk armnya sendiri, armnya ini terdiri dari 2 bahan fiber yang menjepit 2 plastik. Nah, bahan fiber dan plastiknya ini agak sedikit kurang pas ya. Jadi harus ada sedikit dipaksa untuk supaya bisa nempel dengan sempurna. Ini salah satu ya, menurutku sih bukan masalah besar ya, tapi agak sedikit membuat kita kesulitan pasangnya gitu. Ya overall sih desainnya sangat unik, agak ngejelimet juga, terutama bagian depannya sini nih, bagian depan di bawah IFS-nya ini itu lumayan susah masangnya, tapi masih cukup aman lah gitu. Gimana kalau mungkin kita bisa bahas dari spesifikasi yang kemarin di box ya. Yang pertama gue lihat sih ini adalah gear rasionya ya. Gear rasionya sendiri sudah 3, terus memungkinkan dia mempunyai tenaga lebih atau torsi yang lebih dibanding gear rasio yang lainnya. Tapi dilihat dari desain sih sudah oke ya, tinggal paling tambah beberapa settingan, tapi kita belum mau tambah settingan dulu ya. Di sini kita mau out of the box ini seperti apa rasanya, nanti kita coba. Yang gue suka ini adalah sistem IFS ya. IFS di bagian depan itu sebenarnya dari dulu ya, sebenarnya gue punya impian banget punya kit drift, punya IFS di depan. Dan gue ngerasanya kayaknya IFS di depan itu lebih enak ya daripada shocknya yang masih seperti biasa ya. Oh iya, sekali ya ngomongin shock nih, kita sempat kaget ya Riz ya, ternyata pernya ini depan belakang kekerasannya sama, dan kita dapat oli shocknya juga tingkat kekentalannya cuma 1, yaitu 200 CFT gitu. Tapi setelah dipasang ternyata ya kelihatannya sih untuk bagian depan dan bagian belakangnya cukup ya, oke lah, udah cukup oke ya. Betul. Nanti kita coba lagi di track gimana rasanya sebenarnya. Steering racknya itu udah aluminium. Gue sih mikirnya pas awalnya masih ada di box, gue berpikir sih plastik awalnya. Ternyata yang gue lihat racknya itu sudah aluminium.
Jadi nggak perlu dikhawatirin kayak Iya, nggak yang mimpi buruknya Sakura yang sebelumnya itu udah kejawab gitu loh. Ya. Kan gue pernah melihat Sakura sebelumnya, gue terlalu bermimpi buruk terhadap steeringnya Sakura, tapi di sini kita udah bisa lihat anchorman-nya juga udah cukup baik, mengikuti kit pada perkembangan zamannya ya. Terus makin canggih pastinya. Plastiknya sudah sangat oke. Ininya bahan sasisnya udah lumayan enteng. Jadi nggak perlu diet lagi untuk satu catatannya tuh. Iya, buat teman-teman nggak perlu diet lagi. Mungkin kalau masih pengen diet ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ini udah cukup enteng buat sasis. Tengahnya dibolongin yang gede gitu. Cuman di sini gue belum dapat yang gue harapin. Sakura ini mempunyai settingan rolling center untuk belakang. Belum ada di shock towernya. Beda dengan mungkin kalau rolling center ini posisinya ada bisa series tapi ditambah beberapa spacer gitu ya. Cuman memang kelihatannya agak terbatas nih. Cuman nanti kita coba deh. Udah jalan, kita coba. Kira-kira perlu nggak di adjust di situ. Oh iya, kita juga nemuin posisi di bawah itu. Dulu kan ada yang namanya blok-blok untuk pick up ya. Blok untuk pick up dan dia ngerubah tuh in to out gitu yang di belakang. Ini juga kita udah nggak temuin di sini. Apa namanya? Susmonnya. Susmonnya bisa berubah. Di sini udah kondisinya fix, dari bawaannya udah nggak bisa dirubah. Difixin ya sama Sakura sendiri. Termasuk juga steeringnya, kalau posisi ball-nya itu cuma ada di knuckle ada 2, di racknya itu ada 2, jadi nggak terlalu banyak perubahan yang bisa kita lakuin. Tapi ya kita belum berani ngejudge dulu ini baik atau enggak karena belum jalan. Tapi kelihatannya sih sudah jadi paten ya Riz ya. Iya, udah jadi paten gitu. Cukup lumayan oke lah ini. Cuman ini hati-hati ya teman-teman, nanti ini ada eclipse-nya. Eclipse-nya kecil banget gitu. Hati-hati aja buat kepental atau apa. Itu hati-hati pada saat pemasangan ada kemungkinan lepas atau kayak gimana eclipse-nya karena nggak ada dapat spare lebih guys. Iya. Biasanya kalau kita buka box kayak beberapa itu kan kalau eclipse itu kadang-kadang dilebihin 1. Ini ngepas. Jadi kalau hilang PR juga nyarinya. Itu aja. Nah, terus di sini gue ngelihat mungkin teman-teman di rumah ya seperti sama dari kit-kit yang lain ya. Mungkin kita mesti menambahkan pengaturan spacer di sini. Jadi untuk armnya ini masih agak sedikit bermain dikit. Mungkin 0,5 mili. Ya tinggal diganjel SIM aja sih sebenarnya. Terus overall kit ini udah oke. Asik dilihatnya. Nanti kita coba aja ya. Shock dan oli ini juga kayaknya sudah mendekati ya, dan mendekati. Kita belum taruh beban di sini. Ini kan kita tadi pasang dinamo, kita mau coba pasang baterai. Maksudnya dengan kondisi seperti ini, kita pengen lihat dengan ini kan bisa dibilang bobot yang paling berat di kit itu adalah baterai dan dinamo. Kira-kira shocknya seperti apa? Emang kayaknya udah cukup enak sih. Oh iya, satu lagi yang gue mau tambahin, ini servonya udah ada di center tengah dan dia di atas. Kalian itu kan kadang-kadang selama ini memakai brand lain itu nyari roll center depan kan sebenarnya. Ketika servo itu ada di atas, itu kan mobil kita pasti roll depannya itu lebih nge-body roll. Nah di sini pun Sakura sudah memakai itu gitu. Jadi servonya itu udah di atas, di depan dan di atas, bukan di bawah lagi. Nempel pada upper deck. Lebih
high gravity ya depannya ya. Iya, mempunyai body roll sendiri. Lebih nambah. Oke lah. Di luar lain berperang dengan mereknya sendiri, tahu-tahu muncul Sakura dengan harga 1,5 juta sekian lah gitu. 1,6 Ya. lah kita sebutnya ya, 1,6-an lah. Gue rasa worth it lah ya untuk Sakura ini. Dan satu lagi, teman-teman nggak harus, kalau Sakura lama ibaratnya kalian tuh beli box, kamu upgrade sana sini, akhirnya mahal. Tapi kalau gue lihat di Sakura D5 ini, pakai dulu, setting dulu, kemungkinan enak gitu. Nggak harus upgrade A, B, C, D seperti versi lamanya. Kita mesti ngebuktiin nih. Kita harus ngebuktiin kalau ini kita enak. Ya. Tapi gue yakin juga enak sih. udah desainnya udah kekinian, udah kekinian. bro. Tapi Unik sih ya, unik ya. Ah. Dengan gear yang terbuka, terus bahannya juga baja kayak gini, terus dibuat warna kuning apa ya, gold. Ini menarik gitu, menarik. Dan kalau dulu pernah melihat statisnya kayak apa ya, overdose gitu ya mirip lah ya. iya, Cuman, seperti Usukani juga Bisa. ada juga. Kayaknya ini kit menduplikasi banyak kit lalu diaplikasikan sama Sakura ini. Kita juga nggak tahu. Overall dengan harganya yang murah, gue rasa ini kit worth it untuk kalian coba dan worth it untuk kalian setting semaksimal mungkin. Karena ujung dari drifting itu adalah balik lagi antara skill dan Anda menyeting servis tersebut. terus yang nggak kepasang dari yang kelihatan ini nggak kepasang di sini ada itu namanya body post. Ini juga body post di depan ini sebenarnya kan udah dapat magnet. Kalau kita mau pakai magnetnya, ini bisa kita potong buat ngejust magnetnya naik turun seukuran seberapa yang dibutuhkan. Ini bisa dipotong. Tapi kalau kita juga nggak mau pakai magnet, kita mau pakai body post yang standarnya, ini masih bisa dipakai. Dan belakangnya juga masih ya, sengaja nggak kita pasang, itu juga ada body postnya gitu. Tapi ya udah pakai magnet sayang juga ya, udah pakai bolongin body gitu. Iya. Udah oke lah. Kita lihat nanti. Paling yang agak sedikit membuat gue kalau boleh berpendapat, apa sih yang harus berubah dari sasis ini? Ya suspensinya. Karena suspensi itu kan ya gimana ya? Memang pakai yang mahal itu memang lebih enak, tapi bukan berarti suspensi ini jelek ya. Ini udah oke. Tapi kalau emang pengen di-upgrade, ya silakan, ya monggo gitu. Ya mungkin maksudnya Faris adalah suspensi ini pada saat kita pakai yang aluminium atau yang high grade-nya lah ya. High grade-nya dia kan sedikit lebih presisi, dia akan lebih mungkin menahan oli itu jauh lebih baik ya. Terus dia nggak mudah apa ya, Rembes, nggak gampang rembes. Nah, kalau plastik itu kan gampang ngegesek terus akhirnya dia seperti berkurang gitu. Betul. Apa namanya, kekuatannya dengan antara piston dan si tabung itu akhirnya agak longgar, yang akhirnya harusnya titiknya itu sebagai saluran oli itu jadi nyebar ke kanan kirinya karena sudah mulai longgar. Makanya disarankan pakai aluminium. Tapi ya itu pun juga nggak harus ganti ya, kita bisa mainin dulu sampai bosen. Bukan bosen dijual gitu. Biasanya sampai kapan ngerasain oh iya ini shocknya kayaknya sudah harus ganti aluminium. Nah itu waktunya mungkin bisa diganti sama aluminium. Ya dari 13 poin yang sudah dijanjikan kebayar semua ya, Kebayar semua lah ya. Apalagi ya satu
yang harus kalian tahu adalah murah. Itu yang garis sudah. Lu dendam banget. yang, yang harus kalian tahu itu, ini saya mau bilang murah gitu loh. Oke, buat teman-teman yang masih ngedrift pakai HSP, masih pakai apa ya? Bukan kit drift, belum kit touring, yang masih pakai bukan kit drift RWD. Ini adalah kesempatan kalian bisa dapetin kit khusus buat RWD, nggak terlalu capek untuk modifikasi dan worth it gitu ya. Ini highly recommend lah buat ini. Meskipun belum jalan loh, belum jalan kita bisa ngomong ini highly recommend. Tinggal nyetingnya aja lah, nyetingnya aja. Oke, sekian aja obrolan kita. Like and subscribe, dan jangan lupa tonton video kita lainnya. Kita ada giveaway nih. Oh iya. Kita ada giveaway. Jangan lupa ikutan. Buat teman-teman yang baru juga, yang belum subscribe, yang belum nonton video kita yang lainnya, coba cek video kita yang lainnya. Ada basic of drift, ya kan? Ada yang ya macam-macam lainnya. Yang ikuti syaratnya, komen, like and subscribe. Komen di bawah. Instagram kalian harus dicantumkan di kolom komentar. Kalau enggak, saya nggak bakal bisa siapa yang ini. Kita mau hubunginnya itu dari mana gitu loh. Kita hubungin kalian tuh gimana caranya? Misalnya si A dapat hadiahnya, tapi kontaknya si A ini di mana gitu loh. Kita akan anulir itu hadiah gitu kan. Betul. Kita kasih yang namanya giveaway pada saat kita undi dapat ketemu satu nama. Tapi kalau nama itu ternyata kita hubungin susah, ya mohon maaf. Kita makanya anulir. Komen yang banyak, sebanyak-banyaknya. Terus tinggalin ID, supaya tinggalin ID kalian juga di situ. Ya pasti Instagram. Masa KTP? Ya tinggalin ID Instagramnya, jadi kita bisa tracking dari Instagramnya. Gitu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.